Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Syahrani, nomor BP 1911-13-10-15 dari kelas B TIP. Kali ini saya akan mempresentasikan praktikum teknologi penyimpanan dan peningkatan. Happy watching! Yang pertama yaitu pengaruh etilen selama penyimpanan. Latar belakang. Buah dan sayuran merupakan komoditi pertanian yang sangat mudah mengalami kerusakan atau perishable commodities setelah panen dilakukan. Selain itu, komoditi tersebut masih melakukan proses kehidupan sebagaimana lazimnya makhluk hidup lain. Meskipun telah dipisahkan dari pohon induknya, oleh karena itu buah dan sayuran segar sangat memerlukan teknologi penanganan pasca panen. Salah satunya adalah penyimpanan komoditi buah dan sayur pada suhu penyimpanan yang sesuai. Tiap jenis sayuran dan buah-buahan mempunyai sifat karakteristik penyimpanan tersendiri. Pisang merupakan jenis buah klimaterik yang mengalami peningkatan respirasi dan produksi etilen yang tinggi selama penyimpanan. Produksi etilen yang tinggi dapat menyebabkan daya simpan pisang menjadi lebih pendek, sehingga mengakibatkan cepat menurun kualitas pisangnya. Sedangkan mentimun termasuk komoditas yang mudah atau cepat mengalami kerusakan setelah dipanen. Fungsi penyimpanan adalah untuk mempertahankan kesegaran buah sebelum sampai ke konsumen. Buah mentimun apabila dibiarkan dalam kondisi normal atau tanpa perlakuan khusus, maka dalam waktu 3-4 hari, mentimun sudah menjadi keriput atau layu. Pada praktikum kali ini, saya akan mencoba menyimpan mentimun dan pisang secara bersamaan dalam plastik, mengetahui pengaruh penyimpanan kedua bahan tersebut. Hasil dan pembahasan. Praktikum pengaruh etilen selama penyimpanan menggunakan dua buah-buahan yaitu mentimun dan buah pisang. Berdasarkan penelitian yang saya lakukan selama 7 hari, didapatkan hasil bahwa mentimun yang disimpan dengan buah pisang akan cepat masak, dan mentimun yang disimpan dengan buah pisang sangat mempengaruhi perubahan warna, bentuk, dan struktur dari mentimun itu. Itu disebabkan karena buah pisang memiliki gas etilen yang sangat tinggi. Itu terjadi karena mentimun sangat sensitif terhadap zat etilen. Perubahan yang terjadi pada mentimun yaitu warna dari mentimun yang awalnya hijau cerah menjadi hijau kekuningan, dan timun yang disimpan dengan buah pisang tersebut menjadi mengkerut. Biasanya mentimun dibiarkan dalam kondisi normal atau tanpa perlakuan khusus, maka dalam waktu 3-4 hari, mentimun sudah menjadi keriput dan layu. Sedangkan ketika timun disimpan bersama dengan pisang, waktu pengerutan warnanya berubah menjadi lebih cepat, yaitu hanya 2 hari timun sudah mulai berubah menjadi kekuningan dan sudah mulai mengkerut. Cara agar buah mentimun bisa lebih tahan lama yaitu dengan menyimpan buah mentimun dalam ruangan berventilasi yang dapat mempertahankan kesegaran buah mentimun cukup lama, karena udara yang cukup kering dan tidak lembab. Pengemasan buah mentimun dalam plastik pada ruangan berventilasi dapat memperlambat proses pematangan, sehingga buah mentimun yang dikemas terlebih dahulu dengan kantong plastik dapat mempertahankan kesegaran buah lebih lama 3 hari. Kesimpulan dari praktikum ini, buah mentimun tidak mempengaruhi, tetapi gas etilen yang dihasilkan oleh pisang sangat mempengaruhi terhadap buah mentimun. Ini adalah hasil pengamatan yang saya lakukan. Dapat dilihat, di sana terdapat bintik hitam pada pisang dan mentimun yang mengkerut karena gas etilen yang terdapat pada pisang. Praktikum saya selanjutnya yaitu pengaruh kadar air selama penyimpanan. Di sini saya menggunakan gandum. Penyimpanan gandum merupakan rangkaian tahapan proses pasca panen yang bertujuan untuk mempertahankan jumlah dan mutu biji sampai menunggu proses selanjutnya. Penyimpanan umumnya dilakukan setelah biji dikeringkan sampai menunggu proses pengangkutan atau penjualan. FAO menyatakan bahwa biji gandum dengan kadar air 14% tahan disimpan hingga 2-3 bulan. Untuk penyimpanan yang lebih lama, kadar air biji gandum harus diturunkan pada level 13% atau di bawahnya. Kerusakan biji atau tepung gandum selama penyimpanan disebabkan oleh faktor fisik, biologis, dan teknis. Kehilangan hasil dengan cara penyimpanan tersebut mencapai 4%. Karakteristik biji gandum yang berkaitan erat dengan penyimpanan adalah kadar air. Aktivitas respirasi biji yang menghasilkan panas, uap air, dan CO2
densitas, serta sifat fisik biji yang melakukan perpindahan panas secara konduksi. Penyimpanan benih gandum dengan periode simpan 0-6 bulan cenderung meningkatkan kadar air biji dan penurunan daya kecambah benih. Varietas dewata yang disimpan selama 6 bulan mengalami peningkatan kadar air dari 9,46% pada awal penyimpanan menjadi 10,40% setelah 6 bulan penyimpanan. EZMS umumnya menyerang mulai menjelang panen di lapangan dan tempat penyimpanan. Seekor serangga betina dapat meletakkan telur sebanyak 300-500 butir dalam waktu 4-5 bulan. Dalam waktu 1 tahun terjadi 5-7 generasi. Samuel dan Anonim melaporkan bahwa selain eczema, serangga Cryptocertus fulisus, Cribolum convicum, P. castaneum, Rhizoparta dominica, Phoenicra cephalonica, dan Citrologa cerealela juga menyerang biji sorghum dalam penyimpanan. Penanganan pasca panen yang baik pada mata rantai produksi mulai saat panen, pengeringan, perontokan, penyimpanan, dan penggilingan akan menghasilkan produk pati dan gluten yang berkualitas, sehingga akan meningkatkan nilai jual produk di pasaran. Gandum dengan kandungan gluten tinggi menjadikannya sebagai bahan pangan utama dalam pembuatan produk roti, mie instan, maupun makanan lainnya. Seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan domestik akan komoditas gandum dan rencana pemerintah untuk melepas varietas gandum dataran rendah, maka aspek pasca panen perlu mendapat perhatian sehingga produk terigu dalam negeri nantinya akan memenuhi standar kualitas atau SNI. Kesimpulannya, dalam pembahasan jurnal di atas dapat disimpulkan, biji gandum dengan kadar air 14% tahan disimpan hingga 2-3 bulan. Untuk penyimpanan yang lebih lama, kadar air biji gandum harus diturunkan pada level 13% atau di bawahnya. Penyimpanan benih gandum dengan periode simpan 0-6 bulan cenderung meningkatkan kadar air biji dan penurunan daya berkecambah benih. Varietas dewata yang disimpan selama 6 bulan mengalami peningkatan kadar air dari 9,46% pada awal penyimpanan menjadi 10,40% setelah 6 bulan penyimpanan. Pratikum yang selanjutnya yaitu pengaruh suhu selama penyimpanan ikan nila. Latar belakang, ikan merupakan sumber bahan pangan yang bermutu tinggi karena mengandung protein yang sangat baik dibutuhkan oleh tubuh manusia. Di samping itu, ikan merupakan salah satu jenis bahan pangan yang mudah rusak atau highly perishable food, sehingga mutu ikan mudah menurun. Mutu ikan dapat terus dipertahankan jika ikan tersebut ditangani dengan hati-hati, careful, bersih, clean, disimpan dalam ruangan dengan suhu dingin, cool, dan cepat, quick. Pendinginan merupakan salah satu cara proses pengawetan yang menggunakan suhu rendah untuk menghambat aktivitas enzim dan mikrob. Pendinginan akan memperpanjang masa simpan ikan. Oleh sebab itu, perlu diketahui pengaruh kondisi pemeliharaan ikan terhadap mutu. Mutu ikan berkaitan dengan tingkat kesegaran ikan. Perlakuan teknik penanganan ikan berpengaruh terhadap tekstur, bau, rasa, dan total mikrob. Perlakuan lama penyimpanan berpengaruh nyata terhadap penampakan luar ikan. Tekstur, bau, rasa, dan aroma. Berikut adalah hasil dari pengamatan saya pada suhu kecil dari 10 derajat Celcius atau suhu lemari pendingin. Didapatkan hasil bahwa kondisi ikan nila pada jam 3, 6, 12, dan 24 pada hari pertama masih menunjukkan kondisi normal, yaitu aroma bentuk fisik ikan masih belum menunjukkan perubahan. Sedangkan pada hari kedua sudah mulai tampak perubahan seperti ikan mengeluarkan air yang terkandung di dalamnya. Pada hari ketiga, ikan hanya menunjukkan sedikit perubahan. Ikan masih bisa dikatakan segar karena warna, bau, dan bentuk matanya masih belum berubah. Kondisi ikan ini masih dapat dikonsumsi. Berikut adalah gambarnya. Pada lemari pendingin tidak berbau busuk, matanya tidak cekung, dan masih tampak segar. Pada suhu kecil dari 0 derajat Celcius atau di dalam freezer, ikan nila yang disimpan dalam freezer tidak menunjukkan perubahan yang berarti pada jam 3, 6, 12, dan 24. Pada hari 1-3 hanya saja ikan berubah menjadi beku dan warnanya agak memerah karena darah yang tersisa pada tubuh ikan menjadi mengeras. Ikan yang disimpan di dalam freezer ikan layak untuk dikonsumsi. Ini adalah contoh gambar pada freezer pada hari ketiga. Sisinya masih rapat, insangnya masih merah, dan matanya masih menonjol dan berwarna putih karena membeku.
Selanjutnya yaitu pada suhu 25-30 derajat Celcius atau suhu kamar. Didapatkan hasil bahwa kondisi ikan nila pada jam ketiga belum menunjukkan perubahan yang berarti. Pada jam ke-6, ikan sudah mulai tampak kusam. Pada jam ke-12, kondisi mahkota ikan sudah cekung dan badan ikan mulai sedikit berlendir. Pada jam ke-24, bentuk fisik ikan sudah banyak mengalami perubahan seperti berlendir, bau ikan busuk dan menyengat, sisi rontok jika dipegang, dan insangnya sudah gelap dan kecoklatan. Kondisi ikan ini sudah tidak bisa lagi dikonsumsi. Ini adalah contoh penampakan pada suhu ruang jam ke-24. Mata cekung dan pucat, insang kecoklatan, sisiknya rontok, dan aromanya sangat busuk. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbedaan suhu sangat berpengaruh terhadap waktu penyimpanan dan kualitas ikan nila. Baiklah, sekian presentasi praktikum saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.